Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Arif channel ya di dunia pendidikan hari ini. Hari ini saya akan memberikan sebuah materi yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ya pada subkompetensi yaitu pekerjaan tune-up pada mobil injeksi ya. Di dalam materi nanti ada yang pertama keuntungan dari tune-up ya, peralatan tune-up, langkah-langkah tune-up, penggunaan alat tune-up ya, scan tool nanti yang kita gunakan. Ini ya, kita ketemu ya Arif channel hari ini di dunia pendidikan. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya. Dari ini yaitu pekerjaan tune-up pada mobil injeksi. Yang pertama adalah pengertian dari tune-up. Apa sih tune-up itu ya? Bagaimana tune-up dilaksanakan dan dikerjakan ya? Tune-up adalah suatu servis ringan yang berupa pemeriksaan komponen mesin ya, penyetelan dan perawatan mesin untuk mengembalikan kondisi mesin seperti kondisi semula. Tune-up merupakan jenis servis yang paling sering dilakukan ya dibanding dengan jenis servis lainnya. Jadi tune-up merupakan servis penting pada sebuah mobil ya. Jadi mobil itu perlu ditune-up ya dengan waktu yang berkala. Keuntungan dari tune-up itu sendiri ya. Dengan proses tune-up ya yang sesuai dengan prosedur operasional kerja akan diperoleh beberapa keuntungan ya sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Di mobil kalau sering dirawat maka untuk melakukan tune-up itu tidak terlalu lama. Yang kedua, tenaga yang dibutuhkan untuk servis relatif ringan. Yang ketiga, peralatan yang lebih tahan lama karena frekuensi penggunaan alat yang berkurang karena alatnya sedikit. Nanti tidak sampai bongkar mesin. Itu keuntungan dari tune-up. Yang keempat adalah kondisi mobil ya lebih tahan lama kualitasnya. Di mobil kalau di tune-up otomatis dia akan lebih tahan lama dibanding mobil yang tidak dirawat. Peralatan tune-up yang berikutnya nih ya. Dalam proses tune-up ya sebaiknya diminimalkan penggunaan alat kerja yang berlebih, jadi gunakan alat yang dibutuhkan saja. Persiapan alat yang berlebih ya menandakan kurangnya pemahaman terhadap mesin. Jadi kalau kalian menggunakan alat banyak maka akan kelihatan bodohnya. Alat kerja yang dibutuhkan dalam proses tune-up ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kunci ya, kunci pas. Ya, kunci pas kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Berfungsi untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket ya, atau ring. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor karena dapat merusak kepala baut. Mengingat pentingnya sentuhan hanya sedikit yang umumnya ukuran kepala berbeda antara sisi misalnya 9 dan 10. Yang ketiga, kunci ring berfungsi untuk memasang atau melepas kepala baut yang mempunyai momen pengencangan yang cukup besar ya dan memungkinkan dapat bekerja pada ruang terbatas. Ini kunci ring. Kunci ring lebih baik digunakan pada waktu mengencangkan atau mengendorkan baut yang terlalu kencang.
Yang 4, kunci nipple ya. Kunci nipple itu kunci yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang berupa dengan sambungan yang digunakan pada injektor lin atau pipa rim. Kunci nipple ya, jadi digunakan pada pipa rim ya, pipa sedang ya, saluran rim itu ya, itu menggunakan kunci nipple. Kunci busi ya, kunci busi kita gunakan yang sesuai dengan mesin kita ya, karena modelnya banyak, bermacam-macam model. Alat ini dipasang dengan sisip karet yang tidak hanya mencegah porselen pada busi agar tidak pecah, melainkan juga menahan busi untuk memudahkan pelepasan dan pemasangannya. Alat ini dibuat dengan bermacam-macam ukuran ya, agar cocok dengan busi yang kita miliki. Yang keenam adalah obeng ya. Obeng ada obeng min, ada obeng plus, ada yang besar, ada yang kecil ya. Kita gunakan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Obeng ya, fungsinya untuk membuka atau mengencangkan skrup, yakni untuk membuka dan mengencangkan skrup. Secara umum orang mengenal hanya ada dua jenis obeng, yaitu obeng plus dan obeng min ya. Namun faktanya jenis obeng bukan hanya bentuknya plus dan min ya, masih banyak yang dirancang untuk berbagai macam kebutuhan. Filler gauge yang itu ya, untuk mengukur ketebalan ya. Filler gauge itu yang digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen. Misalnya mengukur katup ya, jarak antara valve dengan rocker arm, yaitu tapet dan kerenggangan katup ya. Alat ini memiliki ukuran ya, ketebalan yang tertera pada masing-masing lembaran, sehingga untuk menggunakan tinggal menyesuaikan kebutuhan yang sesuai dengan spesifikasi ya. Filler gauge itu ada yang 0,02 sampai 1 mili ya, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,15 dan seterusnya. Itu ukuran yang ada di filler gauge. Amplas ya, amplas atau kertas gosok yang digunakan untuk membersihkan komponen mesin yang kotor yang akibat dari karat. Yang kesembilan adalah hidrometer, berfungsi untuk mengukur berat jenis kandungan cairan elektrolit pada baterai atau aki ya. Yang ke-10, alat pengukur tekanan kompresi atau compressor tester ya, berfungsi untuk mengukur ya seberapa besar tekanan kompresi pada silinder mesin. Yang ke-11 adalah dual tester ya, dia berfungsi untuk mengukur sudut pengapian pada mesin mobil konvensional. Itu sudut dual ya, pada silinder 4, silinder 2, silinder 3 itu bisa diukur menggunakan dual tester. Yang ke-12 adalah avometer ya, berfungsi untuk mengetahui sambungan atau tidaknya dua buah terminal ya, dia terhubung atau tidak. Itu salah satu fungsi dari avometer, bisa untuk mengukur tegangan DC, AC dan sebagainya ya. Radiator cap tester ini ada di video saya sebelumnya ya, berfungsi untuk mengukur tekanan gas dari tutup radiator. Itu fungsinya untuk mengukur tekanan gas pada tutup radiator dan untuk mengetahui kebocoran pada sistem radiator. Itu fungsi dari
radiator kapasitor. Langkah-langkah dari tune up. Ya, setelah mengetahui alat yang tepat, ya kini saatnya untuk melakukan pengecekan. Berikut ini adalah langkah-langkah tune up pada kendaraan ringan. Nah, yang pertama adalah periksa baterai atau aki. Langkah-langkah tune up yang pertama adalah Anda harus memeriksa baterai dari kemungkinan rusak, penyangga baterai yang berkarat. Cek juga baterai dari kemungkinan hubungan terminal longgar, ya, baut kendu, ya, terminal berkarat, ya, biasanya ada bubuk, ya, ataupun terminal yang rusak. Biasanya itu harus memeriksa batas air aki, ya, air aki yang normal yaitu harus ada di antara batas gram atau 98 Newton, ya, di tengah-tengah puli pompa air atau pada alternator, ya. Cek juga pada tali kipas yang sudah terpasang dengan benar.
4. Periksa busi. Untuk memeriksa busi adalah dengan cara membuka busi dari tempatnya, kemudian periksa elektroda tengah di setiap busi ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengikisan pecah atau porselin pada busi yang rusak. Jika busi sudah dalam keadaan tidak baik, maka harus diganti yang baru ya. Bersihkan busi dengan sikat kawat ya, atau kertas gosok yang harus kita busi ingin kita pakai kembali. Untuk menempel celah elektroda busi ya, sebaiknya menggunakan SFT. Kita menggunakan filler gig tadi ya, standarnya 0,7 sampai 0,8 mm. Yang kelima adalah periksa kabel tegangan tinggi ya. Kabel tegangan yang tinggi itu kabel dari busi ya, double coil kabel busi itu namanya kabel tegangan tinggi. Periksa kontinuitas atau hubungan atau tahanan dari kabel busi. Langkah-langkah tunap yang terakhir adalah memeriksa kabel tegangan tinggi ya. Cara memeriksa kabel tegangan tinggi ini adalah dengan cara melepas kabel tegangan tinggi ya dari tutup distributor ya. Saat melepas kabel busi ya, tarik dengan cara memegang bagian ujung atau pembungkus dari kabel. Disarankan untuk tidak memegang pada bagian tengah kabel ya. Kemudian periksa tahanan kabel dengan menggunakan multi tester atau avometer. Tahanan kabel setidaknya harus kurang dari 25 kilo ya, kilo ohm ini ya, pada setiap kabelnya. Di kabel busi tahanannya 25 kilo ohm. Sistem pendingin ya. Memeriksa tinggi air pendingin ya, ketinggian harus sampai pada garis penuh pada tangki reservoir. Memeriksa kemungkinan ya terdapat, yang pertama adalah kerusakan pada radiator maupun selang. Yang kedua, klem selang yang longgar ya, itu perlu kita periksa. Yang ketiga, berkaratnya kisi-kisi dari radiator ya. Yang keempat adalah kebocoran pompa air dan inti dari radiator. Memeriksa cara kerja dari tutup radiator dengan menggunakan radiator cup tester ya. Periksa tegangan bekas dan kedudukan dari katup vakum dari tutup radiator. Tutup radiator itu ada dua bekas. Yang pertama adalah bekas hisap, yang kedua adalah bekas vakum. Bekas hisap adalah pada waktu mesin hidup dia bekerja, pada waktu dia mesin panas dia akan menggunakan bekas tekan ya. Kalau bekas vakum dia akan bekerja pada waktu mesin mati. Setelah mesin hidup panas dia berhenti, maka katup vakum dia akan bekerja. Jika tutup pembuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi, maka tutup radiator harus diganti ya. Tekanan pembuka katup standarnya 0,75 kg per cm persegi sampai 1,05 kg per cm persegi dengan limit 0,6 kg per cm persegi. Periksa dan setel celah platina. Jika platina terbakar parah, maka platina harus diganti ya.
setel celah patina dan pegas penahan. Celah blok 0,045 mm, celah patina 0,2 mm sampai 0,4 mm. Ya, periksa sudut well atau sudut pengapian dengan dual tester. Ya, sudut pengapian adalah 52 derajat sampai plus minus 6 derajat, artinya ya 52 plus 6 atau kurang dari 6 saat posisi mesin pada putaran stasioner. Pemeriksaan saat pengapian, ya, setel putaran mesin pada putaran idle, ya, oktan sekton harus disetel pada posisi standar. Saat pengapian, ya, minimal 950 rpm putaran mesin untuk 2K, 3K dan 4K. Sudutnya adalah sudut pengapian 8 derajat sebelum TMA. Tekanan kompresi, ya, panaskan mesin, ya, terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit, kemudian matikan, ya. Setelah itu buka semua busi, ya, lepaskan kabel tegangan tinggi dari coil, ya, supaya tidak menyengat pada kita, ya. Masukkan alat tes kompresi atau kompresor tester, ya, ke dalam lubang busi. Yang berikutnya adalah buka tutup throttle yang sebelumnya gas buka penuh, ya, dan baca tekanan kompresi sementara mesin, ya, diputar dengan motor starter. Misalkan pengukuran, ya, dicatat dalam waktu yang singkatnya, ya. Putaran mesin 250 rpm, ya, tekanan kompresi 5K, standarnya 12,6 kg per